Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia dan sukacita sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Yesaya 38 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan. Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Raja Hizkia menderita sakit dan hampir mati. Dalam keadaan sakit parah, datanglah Nabi Yesaya bin Amos menemuinya dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tidak terbayang bagaimana perasaan Hizkia pada waktu ia mendengar pesan Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan Nabi Yesaya. Sebagaimana layaknya seorang yang sedang menderita sakit, apalagi sakit dalam kondisi yang sangat parah, tentunya ia berharap untuk sembuh. Namun firman Tuhan yang diterimanya justru sebaliknya. Ia malah diminta untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada keluarga yang akan ditinggalkannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan bagaimana reaksi dari Hizkia. Tidak mudah bagi Hizkia untuk menanggapi pesan Tuhan yang diterimanya. Setelah mendapatkan perintah untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, Hizkia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Apa isi permohonan Hizkia? Apakah Hizkia memohon kesembuhan atau hal yang lain? Hizkia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ternyata Hizkia hanya memohon agar Tuhan berkenan mengingat kualitas kehidupan yang telah dijalaninya. Hizkia memang tidak menyebutkan secara spesifik bahwa ia ingin sembuh. Tuhan sudah mengetahui isi hati Hizkia. Tuhan tidak berlama-lama dalam meresponi doa Hizkia. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ternyata Tuhan menyembuhkannya dan memperpanjang usia Hizkia 15 tahun lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita cermati yang telah dilakukan oleh Hizkia, menimbulkan kesan seolah-olah Hizkia sedang bernegosiasi dengan Tuhan dan ia berhasil. Sesungguhnya, Hizkia bukan sekedar bernegosiasi dengan Tuhan. Hizkia hanya memohon di dalam doanya agar Tuhan mengingat semua kehidupan yang telah dijalaninya. Tuhan berkenan untuk mendengar doa Hizkia dan melihat air mata kesungguhan Hizkia dalam berdoa. Tuhan berkenan merubah apa yang telah diputuskannya atas kehidupan Hizkia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas kehidupan yang telah dijalani oleh Hizkia. Dari kisah Hizkia kita belajar bahwa sekalipun Tuhan berkuasa dan memegang kendali sepenuhnya atas hidup manusia, namun Tuhan bukanlah Tuhan yang otoriter. Ia masih berkenan untuk merubah apa yang telah diputuskannya atas hidup seseorang dengan mempertimbangkan kualitas hidup yang telah dijalani oleh yang bersangkutan. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari-hari ini? Apakah saudara sudah hidup dengan setia dan dengan tulus hati?
serta telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Perhatikan kehidupan yang telah dan sedang saudara jalani saat ini, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan Tuhan tetapkan atas hidup saudara. Masih ada waktu untuk merubah segalanya menjadi lebih baik lagi. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat pembelajaran yang kami peroleh melalui episode ini ya Tuhan. Kami mau pergunakan waktu yang ada untuk memperbaiki kualitas hidup dan kerohanian kami, sehingga menjadi semakin baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang Tuhan tetapkan atas hidup kami. Kiranya apapun yang Tuhan telah tetapkan dan putuskan, Tuhan juga berkenan mempertimbangkan kehidupan yang telah kami jalani. Saat ini secara khusus hamba berdoa untuk mereka yang sedang mendengar episode renungan harian ini. Sekiranya ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan hamba mohon, kiranya Engkau berkenan memperhatikan setiap kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, dan sekaligus mengampuni kesalahan dan pelanggaran mereka, sehingga mereka pun disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan ragu untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian, saudara juga telah terlibat dalam pelayanan ini dan dipakai Tuhan jadi berkat. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M kiranya senantiasa jadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.